sehingga lagu itu terasa sampai ke hati para pendengarnya ya, termasuk kita semua. Jadi terasa hidup ya. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan Inspiration Corner atau pojok inspirasi. Dan untuk video ini saya kembali akan berbincang tentang sosok yang cukup memberikan inspirasi kepada banyak orang, yaitu Ressa atau Ressa Jeneponto, karena dia berasal dari Jeneponto. Di video sebelumnya saya telah membuat video tentang bagaimana lika-liku perjalanan seorang Ressa ya, sampai pada detik ini ya, sampai berhasil kemudian mengeluarkan sebuah single Beban Cinta 2. Nah, ini dia videonya. Bagi yang ingin menonton silahkan dilihat di YouTube-nya ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas lah, katakanlah tentang suara Ressa pada saat bernyanyi. Saya kira teman-teman yang mendukung penuh Ressa pasti sepakat dengan saya ya, bahwa suara Ressa itu begitu memukau, begitu menusuk hati, ya. Begitu membuat orang terpana gitu ya, memukau dan seterusnya. Ya. Sehingga setiap lagu yang dinyanyikan itu seolah-olah memiliki roh. Ya. Ada nafas yang diberikan oleh Ressa pada lagu itu, sehingga lagu itu terasa sampai ke hati para pendengarnya ya, termasuk kita semua. Jadi terasa hidup ya. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini mungkin saya ingin sedikit membahas ya, dengan beberapa pendekatan lah, katakanlah begitu, atau teori misalnya. Ada yang mungkin melakukan analisa ya, dengan mengaitkan mungkin karena Ressa berasal dari keluarga yang tidak mampu ya, putus sekolah saat masih SMP ya, bapaknya kerjanya serabutan gitu, ibunya hanya jualan bakso, rumah juga di tempat tanah orang gitu, sehingga ketika para pendengar mendengarkan lagu Ressa, seolah-olah ada simpati di sana, sehingga kemudian apapun yang dinyanyikan Ressa menjadi atau membuat mereka haru. Tapi benarkah seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti setiap penyanyi atau pendatang baru di industri musik akan seperti Ressa kalau punya latar belakang yang tidak mampu dan seterusnya. Tapi kenyataannya ya ada juga atau bahkan beberapa ya penyanyi yang tampil entah melalui ajang kompetisi maupun ajang-ajang yang lain yang kebetulan juga latar belakang keluarganya tidak mampu, hanya berlangsung sesaat ya, simpati yang diberikan hanya sesaat, sehingga ketika kemudian dia bernyanyi suaranya menjadi biasa lagi gitu. Jadi mungkin tidak tepat juga kalau misalnya penjelasan yang menyebutkan bahwa suara Ressa itu memukau sedemikian rupa karena dia berlatar belakang yang tidak mampu. Mungkin ada benarnya tapi tidak mutlak ya. Itu mungkin analisis yang pertama ya. Kemudian analisis yang kedua ya, ini mungkin mengaitkan bahwa mungkin karena Ressa itu menyanyikan atau memiliki suara yang mirip seorang lady rocker atau almarhumah lady rocker yang sangat terkenal di era 90-an, yaitu Nike Ardilla. Sehingga seolah-olah suara Nike Ardilla itu ada di Ressa, itu yang membuat kemudian orang-orang begitu terpukau.
Ya, penjelasan itu juga ada benarnya, karena bagaimanapun ya Reza ini awalnya dikenal karena memang mempunyai suara yang mirip sekali dengan Nike Ardilla. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Reza juga menyanyikan banyak sekali lagu dari penyanyi-penyanyi yang lain, dan ternyata kita dengar suaranya juga sangat bagus, nyanyinya juga sangat bagus ya. Beberapa misalnya dari penyanyi Indonesia yang lainnya, Poppy Mercury, atau dari penyanyi Malaysia ya Ella, Ziana Zain dan lain sebagainya, bahkan lagu genre lain ya, lagu Melayu, lagu dangdut ya, atau pop ya, dia juga bisa menyanyikan dengan bagus dan memberikan nafas atau ruh terhadap lagu itu, sehingga membuat orang yang mendengarnya itu betul-betul terpukau gitu ya. Nah, itu kira-kira dua penjelasan ya, tetapi dua penjelasan itu mungkin hanya sedikit punya kebenaran tapi tidak keseluruhan. Nah, mungkin satu-satunya penjelasan menurut saya ya, kenapa suara Reza itu begitu menusuk hati, saya kira itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu satu-satunya penjelasan ya yang bisa kita terima dengan baik, bahwa itu adalah anugerah. Suara Reza itu anugerah dari Allah ya. Yang tentu saja karena itu anugerah ya harus dijaga dengan baik, harus dikelola dengan baik. Ya. Tidak semua orang memiliki anugerah suara seperti itu. Mungkin sangat jarang ya, satu dibanding dengan sekian orang. Ya, karena itu tentu kita berharap dan berdoa ya mudah-mudahan suara itu akan tetap terjaga gitu dengan baik. Ya, tentu dengan pola makan, pola hidup dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan Reza terus berkembang karirnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.